Eh, Boleh dibilang warisan ini kan agak eh, masih agak sedikit tabu ya buat orang ya, untuk untuk mempersiapkan dari sejak dini. Karena kan seperti yang sudah kan memang sebenarnya boleh dibilang yang namanya orang tua pasti kan pengen berusaha meninggalkan suatu kebaikan buat anak-anaknya. Intinya adalah kalau kita bicara warisan tuh bukan orang tua kan pasti pengen anak-anaknya nanti di saat dia nggak ada, anak-anak masih bisa tetap melanjutkan kehidupan dengan baik, syukur-syukur bisa dengan warisan yang ada bisa memberikan manfaat ya buat mereka, bahkan mungkin bisa juga mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Intinya kan seperti mungkin itu. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai waris ya, kalau dulu kan secara identik dengan orang nanti aja kalau udah tua, udah mau masukin masa pensiun baru mikirin mengenai hal itu. Tapi kan boleh dibilang seiring berjalannya waktu yang namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya kalau selama kita masih bisa masih bisa mempersiapkan dari awal, itu kenapa enggak gitu loh. Apalagi kan juga sebenarnya kan untuk diaturnya dari awal tuh supaya menghindari terjadinya perselisihan di antara keluarga. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai podcast Jagongan yuk. Nah, kali ini kita ngobrol nanti biasanya udah sepuh-sepuh, ada yang ini udah kita ngomongin masalah warisan nih. Gimana sih ngatur waris atau apa sebaiknya? Nah, tapi sebelum mulai dengan siapa kita ngobrol nanti, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja ya tombol subscribe, like, comment, share kali aja ke temennya atau sekeluarga yang membutuhkan informasi tentang tayangan ini. Oke. Juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan. Ribet banget mulut gue kalau ada video terbaru dari Jagongan. Oke, nggak lama-lama kita mulai aja langsung kita ngobrol sama Mbak Cynthia. Apa kabar? Masya Allah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Jagongan kalau aja pernah nonton dari awal di sesi awal nih, kita juga pernah ngobrol waktu itu sama Mbak Cynthia ini. Waktu itu kita ngobrolin masalah bagaimana mengelola uang dengan bijak. Nah, kali ini kita ada kesempatan ngobrol lagi sama Mbak Cynthia ini. Ya, kita ngomongin masalah, karena update-nya dia juga lagi belajar tentang gimana sih ngatur buat ninggalin warisan. Bukan berarti ya. Nah, ini nanti kita ngobrol lebih banyak sama dia. Oke, Sinta. Agak sedikit sensitif nih. Agak sensitif ya pembicaraannya buat. Ini kira-kira udah setahun ya kita ya. Ya, nggak terasa ya kita udah setahun yang alhamdulillah Masya Allah. Udah maju banget, senang deh, senang. Didoain sama Siti, amin. Makin tambah sukses ya. Amin. Channel Jagongan makin banyak memberikan arti kebaikan buat banyak orang. Amin. Itu yang Insya Allah. paling penting ya. Insya Allah. Biar amanah. Iya, biar amanah. Benar, sama. Iya. Ini kan ya apa? Kita udah nggak muda lagi ya. Kita nggak muda lagi dari zaman orang tua atau apa sampai sekarang. Cuma kan kadang masalah, kebetulan Cynthia pernah cerita belajar nih Mas tentang warisan kan. Waduh, kebenaran nih gitu. Warisan kita banyak. Amin. Boleh dibilang warisan ini kan agak masih agak sedikit tabu ya buat orang ya, untuk mempersiapkan dari sejak dini. Karena kan
seperti yang sudah-sudah kan memang sebenarnya boleh dibilang yang namanya orang tua pasti kan pengen berusaha meninggalkan suatu kebaikan buat anak-anaknya. Intinya adalah kalau kita bicara warisan tuh bukan orang tua kan pasti pengen anak-anaknya nanti di saat dia nggak ada, anak-anak masih bisa tetap melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Syukur-syukur bisa dengan warisan yang ada bisa memberikan manfaat ya buat mereka, bahkan mungkin bisa juga mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Intinya kan seperti mungkin itu, paling tidak memberikan kesejahteraan lah untuk keturunannya. Betul. Ya karena kan nggak hanya orang tua, kita juga bakalan tua nih kalau dikasih kesempatan. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai waris ya, kalau dulu kan secara identik dengan orang mas nanti aja kalau udah tua, udah mau masukin masa pensiun baru mikirin mengenai hal itu. Tapi kan boleh dibilang seiring berjalannya waktu yang namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya kalau selama kita masih bisa mempersiapkan dari awal, itu kenapa enggak gitu loh. Apalagi kan juga sebenarnya kan untuk diaturnya dari awal tuh supaya menghindari terjadinya perselisihan di antara keluarga. Banyak banget ceritanya ya mau di TV masih zaman di koran dulu sampai sekarang kan juga banyak istilahnya yang keluarga yang ribut gara-gara harta warisan, padahal sudah mungkin ada yang sudah diatur sedemikian rupa tapi masih aja ada sengketa. Namanya sengketa waris itu makin kesini udah makin sering kita dengar gitu. Kalau dulu mungkin kan karena arus teknologi, istilahnya berita kan tidak secepat seperti kalau sekarang ini kan. Kalau sekarang ini kan perselisihan di antara keluarga ribut sampai ada yang bahkan sampai ada juga yang korban jiwa. Betul. Gitu kan ya gara-gara mengenai sengketa waris. Nah karena itu kenapa sih aku memperdalam mengenai hal ini ya karena itu tadi aku pengen banyak membantu banyak orang untuk penting loh kita mempersiapkan dari sedini mungkin mengenai apapun gitu loh, aset yang kita sudah siapkan buat anak-anak, buat istri dan anak-anak supaya mereka tahu pertama bahwa kita udah siapin ya buat mereka. Terus yang kedua supaya keluarga yang ditinggalkan tuh siap menerima warisan yang sudah diberikan. Gitu. Karena kan kebanyakan mereka hanya terima saja, tapi ternyata mereka nggak siap baik itu secara dokumentasinya, terus juga yang paling penting banget, yang paling krusial itu adalah begitu udah menyangkut biaya. Gue nggak mau nih, ya kan, biayanya banyak banget, masa jadi beban. Jadi begitu ada timbul mengenai biaya, saling lempar-lemparan gitu loh, Mas ya. Cuma ada satu sisi yang istilahnya kalau buat gue merubah pola pikir atau budaya kali ya. Kalau mungkin di luar, kalau di film atau apa, justru kan mereka masih sehat lah, masih seger gitu kan, masih sehat, masih bisa berpikir jernih bahwa nanti gue punya aset, punya harta kekayaan sekian gitu kan, tulislah gitu di daftar gitu kan, ini nanti ya syukur. Ini A untuknya punya si A gitu kan, ini untuk si B terus. Cuma kalau di kita kan kadang ngomong, gue masih ada aja udah ngomongin warisan, ngarepin gue mati apa? Sebenarnya gini Mas, kenapa sih itu penting maksudnya disiapkan dari sekarang? Yang pertama adalah kalau kita bicara waris. Apakah warisan yang kita sudah siapkan pertama dari sisi biayanya?
Terus yang kedua legalitas hukumnya, dokumentasi secara hukumnya. Oke. Apakah legalitasnya itu sudah bersertifikasi, ya kan? Hmm. Terus yang kedua, kalau itu kepemilikannya masih dalam bentuk cicilan, berarti kan itu juga kita harus informasikan. Oke. Ya, karena kan itu nanti akan menjadi hutang itu siapa yang mau meneruskan? Berarti kan mau nggak mau kan hutang itu akan yang Jadi meneruskan beban. keluarga Iya. kan ya. Nah, makanya saya selalu bilang bicara warisan itu apakah keluarga yang kita tinggalkan itu siap menerima. Oke. Itu nanti hubungannya yaitu tadi ada biaya-biaya yang timbul yang dan juga dokumentasi kelengkapan apa sih yang perlu dipersiapkan. Terus juga berkaitan juga dengan peraturan pajak di Indonesia ya, peraturan perpajakan di Indonesia kalau seandainya aset tersebut mau dijual atau kalau kita berbicara mengenai orang kan kalau saat sekarang ini dia investasi itu kan nggak hanya di satu tempat misalnya, dia tidak hanya di properti aja, tapi dia mungkin investasinya dalam bentuk saham, dia dalam bentuk tabungan di bank, deposito, atau mungkin logam mulia gitu kan. Kalau untuk yang logam mulia mungkin nggak terlalu complicated ya kalau memang dia ada wujudnya. Tapi kalau dia logam mulianya yang dia tidak berwujud, nah itu kan berarti juga perlu dipersiapkan. Makanya itu yang di listnya itu pentingnya dipersiapkan dari awal. Surat keterangan waris itu ya mengajunya ya untuk itu gitu loh, supaya anak dan istri itu benar-benar paham. Gitu. Tapi sebentar nih, ini logam mulia nggak berwujud goib apa ya? Bukan goib, maksudnya kita ada ya yang beli di maksudnya bukan kalau yang sudah ada wujudnya sih ya, gitu loh, maksudnya. Nih jelas bentuknya gitu. udah dalam bentuk antam logam mulia atau perhiasan, tapi kan ada juga yang kita belinya itu dalam kondisi yang cicilan, yang lewat di bank. Karena menariknya ya bener juga mungkin apa yang tadi Cynthia cerita gitu, Cynthia, bahwa sekarang sih ya orang tua gue punya aset rumah katakanlah menteng 1000 meter, wah secara nilai mungkin gede gitu ya. Cuma PBB-nya juga gede kali gitu. Salah satu itu PBB gede. Terus belum lagi kan ada tagihan listrik air kan berjalan. Nggak mungkin nggak ini. Listrik belum ada tukang kebun ya gitu. Karena saya pernah ada klien saya. Si anak-anak itu dia tidak siap gitu loh, tidak siap menerima peninggalan dari orang tuanya, sehingga apa yang terjadi sekarang kan jual rumah, apalagi yang nilai jualnya tinggi nggak bisa langsung cepat kan ya Mas, butuh waktu proses. Nah selama rentang waktu tersebut, siapa yang akan menanggung biayanya gitu loh. Makanya pentingnya itu ditulis ya, maksudnya pentingnya dibuat seperti itu adalah yaitu tadi kita untuk mempersiapkan gitu loh, bahwa ini loh orang punya aset segini, tapi dengan kondisi apakah itu dia masih belinya masih cicilan, berarti kan ada total cicilan yang sampai tahun berapa yang dia harus selesainya. Terus juga kewajiban lain apa yang perlu. Terus juga dokumentasi apa sih yang dibutuhkan. Itu yang perlu digarisbawahi gitu loh. Makanya kalau buat saya itu dari kapasitas saya adalah kenapa penting itu dipersiapkan. Biar itu tadi ya, intinya sih mungkin menghindari sebisa mungkin menghindari konflik lah. Iya, menghindari konflik. Ada nanti jatuhnya harta gondong gini enggak juga ya. Nah istilahnya mungkin pada saat orang tua meninggalkan ini katakanlah secara nilai besar, tapi juga ternyata tanggung jawab atau kewajiban yang harus diselesaikan juga nggak sedikit. Iya, gitu kan. Betul. Siapa nih yang mau ngurusin? Siapa yang mau ngelanjutin? Jangan mau terimanya aja, kita juga mau. Kalau terimanya doang. Apalagi kalau kondisinya adalah si orang tua, maksudnya kita punya
punya bisnis juga nih. Berarti kan punya bisnis juga ada beban tanggung jawab kan di situ ada kos tanggung jawab yang kita harus masukkan kan ke dalam itu. Makanya pentingnya buat kebetulan saya di perencanaan keuangan Mas Iwan, jadi pentingnya buat perencanaan keuangan itu adalah supaya apa yang kita persiapkan buat keluarga kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu loh. Jangan sampai nilainya jauh berkurang gitu loh, jauh berkurang gitu. Nah, terus juga dengan adanya perencanaan waris itu juga sendiri, ya itu menghindari sengketa juga sih, menghindari keributan di antara keluarga gitu, terutama sih keluarga inti. Ya itu aja. Nah, koreksi kalau salah ya, istilahnya memang perencanaan adalah bagian perencanaan. Tapi kalau dulu kan taunya cuma ya udahlah kalau ngurus istilahnya wasiat lah kalau bahasa dulu kita kenalnya gitu kan. Wasiat ini itu bukan di notaris kah? Iya, buat itu ya di notaris. Secara legalnya. Iya, secara legalnya. Nah, kenapa buatnya itu juga di saat kondisi kita sehat itu kan, jadi istilahnya kita lebih jernih ya. Kalau kasarnya mah waras lah, masih waras. Tapi bagaimana kalau yang sudah terlanjur, ya kan? Ya, bagaimana yang sudah terlanjur nggak ada gitu kan? Ya sudah, berarti itu nanti urusannya adalah prosesnya ya melalui kita buat surat keterangan warisnya melalui pengadilan agama kan, kalau secara Islam gitu. Iya, karena apalagi ya maaf cakap gitu ya istilahnya, kan nggak menutup kemungkinan kita juga mungkin ada yang punya anaknya nggak sedikit gitu kan, terus kebutuhannya masing-masing pasti punya kebutuhan. Apalagi kalau kondisinya kan misalnya di masa tua ternyata siapa nih yang jaga, ya kan kadang-kadang yang ngurusin lah gitu. Terus atau enggak pas pada saat yang sudah terjadi gitu kan, ternyata dia nih yang paling banyak mengeluarkan biaya. Nah, sebenarnya kalau memang kondisinya sudah nggak ada, ya berarti dari hasil dari seluruh komponen biaya-biaya yang timbul itu dari hasil penjualan dikurangi tuh biaya-biaya yang timbul, baru nanti setelah itu baru dibagi sesuai, tinggal tergantung nih kita mau secara agama, maksudnya kalau muslim ya secara Islam atau secara negara, pembagiannya biasanya seperti itu. Kalau memang kita belum sempat membuat itu, tapi ya kalau memang kita belum sempat membuat itu, ya berarti nanti kalau seandainya, ini kalau kita bicara properti dijual ya Mas, kalau memang seandainya properti itu dijual, ya berarti ada biaya perhitungan pajak yang mungkin agak sedikit berbeda. Iya, katakanlah terlepas dari itu aja kan, ya pernah nonton lah kali paling nggak gitu kan, kok dapetnya cuma segini gitu kan, kan kemarin yang ngurusin paling banyak gitu. Ya itulah justru menghindari itu ya gitu. Nah, biasanya Cynthia nih kalau istilahnya katakanlah ada klien nih gitu kan, approach-nya seperti apa? Pendekatannya gitu ke klien ini untuk bahwa ya nih harusnya sebaiknya menyiapkan atau gimana? Ya kalau saya kebetulan di bidang pekerjaan yang saya geluti saat sekarang ini sebagai financial advisor, saya selalu bilang ke klien bahwa kalau kita bicara mengenai proteksi hubungan ini adalah kita bicara proteksi keuangan kita. Ya, kita bicara proteksi keuangan kita, jangan sampai finansial yang kita punya itu habis. Ya habis dan atau kalau misal habis karena apa misalnya, ya itu tadi karena habis itu bisa ada resiko kita sakit besar, atau juga ya itu tadi dengan adanya timbulnya biaya-biaya yang timbul, berarti kan angka nominal angkanya nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, belum lagi kalau kita berbicara hutang bisnis, misalnya kalau sebagai pebisnis ya kan pasti kan dia juga ada hutang bisnis yang harus dia selesaikan. Nah, makanya
pentingnya punya proteksi, baik itu proteksi terutama untuk proteksi keuangan income ini adalah kita siapkan suatu mitigasi resiko. Ya, mitigasi resiko di mana kita tidak hanya berfokus pada real asset aja, tapi kita juga siapkan nih satu instrumen keuangan yang kedua, yaitu dalam bentuk paper asset. Ya, kenapa dalam bentuk paper asset? Karena paper asset itu adalah aset cash instan yang bisa langsung cair kepada keluarga selaku ahli waris, dan dari awal kita udah bisa siapkan berapa persentasinya. Ya, terus juga selain itu perbedaannya kalau di paper asset ini kita tidak, kalau dalam bentuk real asset, kalau contoh deh, kalau real asset kita mau siapin dalam bentuk 2M, berarti kita harus siapkan uang cash 2M. Nah, kalau di paper asset ini, kalau kita mau siapkan aset tambahan senilai 2M juga, itu kita cukup dengan di 30%. Dari 30% dari nilai nominal 2M. 2M itu. Iya, dan itu pun juga bisa kita cicil. Si 30%-nya itu. Si 30%-nya. Sebentar. Berarti katakanlah kalau biar hitungnya gampang nih, berarti 2M 30% itu sekitar 60 juta ya? 2% 2 miliar 200 600 juta. Iya. 600 dan juta. itu bisa dicicil. Berarti hanya istilahnya saya bayar 600 juta sebagai proteksi yang 30% itu, dan itu bisa dicicil. Iya, dan itu once kejadian dan itu tidak perlu sampai kelar. Dalam arti kelar. Kenapa? Karena kalau di paper asset itu sendiri, once kita udah siapin, itu udah langsung ready. Katakanlah jadi sesuatu hal ya nama usia kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu perbedaannya di situ. Gitu. Cuma memang itu pun juga kita bisa nyicil gitu loh, Mas. Jadi misalnya kalau total yang kita punya, contoh 2M, ya udah kita nyiapin berapa dulu, 1M dulu, 5 atau 500 juta. Tidak gitu. harus langsung senilai itu. Tapi nilai itu apakah ada minimumnya sih? Kalau untuk minimumnya itu dia paling minimum untuk paper asset itu di 100 juta. Iya paling tidak gitu kan. Kalau 100 juta, 30% 30 juta gitu kan. Dan 30 juta itu untuk jangka waktu. Jangka waktunya mau dicicil berapa lama gitu. Istilahnya kan coba menjembatani dan sharing info ke Sobat Jagongan nih. Ini menarik nih Sobat Jagongan. Berarti tidak ada, 2 miliar sih kita nggak sanggup. Ya semua pun mungkin juga nggak sanggup. Tapi ternyata bisa dengan 100 juta gitu bisa kan. Minimal. Atau kalau nanti ada rezeki nambah lagi. Ada rezeki nambah lagi. Nah misalkan nih katakan saya ngambil ya contoh gitu. Sini yang awal dari yang paling minim aja berapa, 100 juta kan. 100 juta 30 saya nyicil ya gitu kan. Istilahnya katakan 5 juta nih saya sanggupnya sebulan. Kan lagi berjalan nih. Tahu saya mau upgrade lah gitu. Upgrade. Nah itu 30% ini bisa dicicil dalam berapa tahun ya, Mas? Iya, misalkan gitu kan, katakanlah 2 tahun gitu kan. Saya cicil 2 tahun. Biasanya 5 tahun. 5 tahun. Saya cicil ya 5 tahun. Nah katakanlah di tahun ketiga saya mau upgrade nih, ada rezeki lebih gitu kan. Saya juga pengen, ya udahlah buat tambah lagi nilai ahli warisnya ini, nanti pewarisnya ini bisa lebih sharingnya bisa lebih gede-gede gitu kan. Bisa di-upgrade. Nggak harus istilahnya selesai kontrak, istilah perjanjian di awal cicil saya 5 tahun nih. Nunggu 5 tahun dulu selesai, kalau mau upgrade baru setelah itu enggak. Itu bisa nambah lagi. Di berjalan pun bisa. Dengan hitungan otomatis hitungan baru lah ya. Iya, hitungan baru. Setelah nominalnya pun bertambah. Betul. Menarik nih Sobat Jagongan gitu kan, istilahnya jadi, mempersiapkan. Lebih kepada mitigasi risiko, terus juga kalau kita bicara secara keuangan, kalau kita mau investasi itu kalau bisa jangan cuma di satu pundi.
Jadi ada beberapa. Ih, pengennya sih 10 cuy. Nah, 10. Ya, jadi Undinya banyak-banyak. ya, jadi masa ada beberapa Ya, kantong. opsi, Ya, ya. ada beberapa kantong. Hmm. Nah, kenapa? Karena ada di ya itu tadi kayak kalau ada di investasi tertentu ya kan yang memang begitu saatnya tiba-tiba yang punya nggak ada. Itu kan harus di lock dulu kan, nggak bisa langsung kita ambil. Betul. Kenapa? Ada persyaratan yang dibutuhkan. Iya. Nah, fungsinya kenapa kita siapin juga dari sekarang, ya itu tadi biar udah siap kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, itu udah surat keterangan warisnya itu sudah ada selain surat kematian. Iya, karena ujungnya mumpung masih sehat, saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak lain. Gitu biasa. Ya, kan, kalau di luar negeri kan kita lihat kan ada pengacara, ada pengacara datang. Kalau di kita kan sekarang mau bayar pengacara, nggak semua orang sanggup ya, gitu kan. Makanya kan kalau surat keterangan waris itu kan pas pada ini kalau secara Islam. Dulu sih waktu pengalaman ayah saya kita di pengadilan agama. Tapi pernah nggak sih dalam perjalanannya nih? Ini kan mungkin Cynthia udah handle ini udah lama kan? Udah tahun keempat. Tahun keempat. Nah, oke. Tahun keempat ini pernah nggak sih istilahnya? Ya kita sih pengennya mulus-mulus aja gitu semuanya gitu. Mungkin Cynthia apalagi gitu kan sebagai orang yang mengakomodir gitu kan pengennya sih, tapi ternyata terbentur entah itu aturan atau ininya nggak lengkap. Pernah nggak? Kalau untuk mengenai kalau bicara aturannya itu sih kalau di aku sendiri sih enggak ya Mas. Ya enggak ya, karena kan kalau di aku sendiri kan dari awal begitu dia sudah create si paper asset ini itu sudah jelas, ya kan sudah jelas dia mau peruntukannya ke siapa, ahli warisnya siapa aja, berapa persentasi pembagiannya itu kan dia yang nentuin sudah di awal gitu loh. Jadi otomatis sejauh ini sih aku tidak pernah, maksudnya belum menemui sengketa mengenai hal itu. Kecuali mungkin ada yang kondisinya yang memang dia nggak istilahnya nggak punya tidak punya anak, tidak orang tuanya sudah nggak ada, berarti itu harus kemana gitu kan. Nah itu bisa dari awal sudah bisa dipersiapkan ya. Kalau memang dia masih punya keponakan, nah berarti kan sudah di awal itu sudah disiapkan untuk warisnya itu ke situ gitu. Tapi tetap kalau yang tidak kondisi itu ya memang ya itu tadi dari awal ke notaris ya. Iya. Ya bahkan misalkan gitu ya ada satu orang keluarganya nggak ada atau ya udah ntar kalau memang gua nggak ada gitu kan, udah ini aja lu tolong urus dihibahkan ke pihak yayasan. Oke. Kalau di kita ada namanya wakaf. Tapi wakaf itu tidak boleh 100%. Ya. Hanya boleh 45%. Maksimal hanya boleh 45%. Kenapa? Karena walaupun dia bilang saat sekarang ini tidak ada anggota keluarga, kita nggak tahu loh pas pada saat nantinya, pas kejadian gitu. Makanya kalau di peraturan di kita, di negara kita, itu kan secara syariah ya, wakaf itu biasa secara syariah itu hanya maksimal diizinkan oleh DSN MUI itu adalah sebesar 45%, tidak boleh lebih dari itu. Katakanlah sisanya kemana ini? Sisanya tetap ke keluarganya. Ya itu tadi, misalkan dia single. Walaupun dia single kan pasti dia punya keluarga yang ya apa itu tantenya. Ya berarti pada saat dia mendaftar gitu kan, pada saat sini udah daftar, ini lu sendirian Wan gitu kan kasar. Ya gue sekarang sih masih sendirian nih, udahlah gue anak nggak ada misalkan gitu kan.
Oh berarti akan dialihkan, istilahnya diarahkan ke ya udah, masa nggak sama sekali nggak ada sih Mas gitu-gitu. Biasanya sih tetap ada di, apakah itu bukan karena dia nggak ada keluarga intinya, dia berarti larinya ke omnya, sepupu, keponakan yang memang masih ada hubungan saudara. Oh, kalau misalkan nggak ada juga? Kalau nggak ada juga ya berarti nanti dibicarakan kemudian. Iya, kalau itu sih waktu itu ada yang untuk anak angkat ya, atau yang secara illegally-nya gitu. Tapi tetap sih setahu aku tetap nggak bisa di kita 100% di saat ini saat ini peraturan di kita belum bisa 100%. Walaupun klien tersebut dia pengennya wakafnya 100% gitu, tapi saat sekarang ini belum bisa, Mas. Hanya boleh 45%, tetap harus ada. Harus ada dari pihak keluarga yang terlibat gitu ya. Wah, luar biasa sih nih Sobat Jagongan, ini ada ilmu baru lagi nih dari Cynthia, kita dapat masalah proteksi kematian atau istilahnya mungkin bahasa proteksi income keuangan tuh salah gue nyebutnya. Tapi untuk di saat kita meninggalkan warisan gitu. Kenapa kita bicara di awal? Bukannya kita dikejar-kejar sama belum apa-apa udah ngomong. Nah, pola pikir ini yang mungkin sebaiknya kita rubah, bahwa selagi kita masih sehat ya sini pertama, selagi kita masih bisa berpikir jernih, hubungan kita masih baik sama orang-orang, bahkan keluarga sendiri, kita masih bisa menentukan ke siapa nih kita mau ketinggalkan. Betul. Gitu kan? Itu. Jadi bukan masih hidup aja udah ngomongin warisan gitu. Udah ngomongin wasiat. Bukan itu, kebalik malah sekarang. Mumpung masih sehat. Aduh. Nah, Cynthia, terima kasih banyak nih Sin ilmunya. Sayangnya kita terbatas nih waktu. Nggak apa-apa Mas Iwan. Sesi berikutnya lah kita ngobrol lagi. Karena banyak nih nanti nih Sobat Jagoan pengen tanya, wah iya nih punya ini pengen tanya. Belum nanti kalau tadi kan secara proteksi keuangan terhadap resiko. Betul. Kalau tiba-tiba kita nggak ada. Iya. Ya. Ada juga nanti ada yang namanya proteksi kalau terjadi resiko kita sakit besar gimana? Nah, kita bolak-balik rumah sakit, uangnya dari siapa? Nah, makanya Sobat Jagongan jangan kemana-mana, pantengin terus nih, tungguin podcastnya Jagongan yuk, biar kita paling tidak belajar lah untuk diri sendiri, menambah wawasan. Ya, sama ada juga dana pendidikan anak juga. Iya, itu harus disiapin semuanya. Masih banyak pokoknya topik-topik yang akan kita bahas nanti sama Mbak Cynthia. Oke Mbak Cynthia, terima kasih banyak. Thank you udah diundang. Sukses terus ya, sehat yang penting sehat lah buat kita semua ya. Kalau udah sehat kan enak nih aktivitas gitu ngapain ya. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu episode kita ngobrol sama Mbak Cynthia kali ini tentang mengelola uang dengan tadi proteksi keuangan, proteksi income dari anti bocor. Anti bocor. Oke, terima kasih Sobat Jagongan. Sebelum saya dan Mbak Cynthia pamit, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan yuk. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.